Keyboard magnetic switch dengan case alu kemarin kan size-nya 65. Dan ya kita udah review 2 produk dan dua-duanya tuh size-nya 65 ya. Nah, sekarang kan size 65 masih belum cocok ya buat sebagian orang yang belum nyaman lah dengan keyboard compact itu. Dan Cido datang untuk memperbaiki hal itu. Mereka bawain size 75, gak tanggung-tanggung. Selain size-nya yang baru, harganya ini cukup menarik dibanding pesaing-pesaingnya. Semenarik apa? Ini dia, Cido C75. Cara form factor ini sih aman banget ya, karena semua fungsi utama di keyboard tuh masih cukup lengkap. Kayak ada knob, terus form factornya juga masih lengkap gitu loh. Ya ini sih cukup beda ya dibanding keyboard-keyboard yang kita bahas sebelumnya yang magnetic switch itu. Desainnya tuh ini yang paling beda sih menurut gua. Nggak gaming lah ini desainnya gitu. Malah ini lebih mirip sama desain-desain custom keyboard biasa pada umumnya gitu. Entah kenapa pas ngelihat desain silver ini ya, gua tuh keinget sama Tesla ya. Kalian tahu Cybertruck? Nah, ini mirip banget rasanya gitu. Tapi ya itu cuma gimana ya ngomongnya? Asumsi aja lah ya. Ngomongin desain, varian warna case yang ditawarkan ini ada 2 sih, ada yang silver sama ada yang hitam. Dan bahan keycapsnya juga tentunya ini sudah PBT double shot dengan cherry profile ya. Yang pasti ini profile yang paling enak dan gak ada yang salah dari profile ini gitu. Kayak kalau kalian mau pertama kali lah gitu bikin atau rakit keyboard ya pasti ngambilnya cherry profile aja untuk yang paling amannya, karena feel mengetik di sini tuh bener-bener senyaman itu sih. Apalagi kalau buat keyboard magnetik kayak gini kan, udah mah gaming banget ya itu keyboard kan magnetic switch gitu, rapid trigger ya. Sound mengetiknya juga cukup mendukung sih. Walau pakai bahan aluminium ya, dia tetap tipenya tuh yang rocky gitulah dampenernya. So kita langsung lihat lah apa aja di bottomnya gitu. Nah kalian bisa lihat pada bagian paling bawah di bottomnya itu ada poron foam yang cukup tipis lah. Terus ada silikon PCB foam yang lumayan tebal sih. Terus PCB hot swap tentunya buat keyboard magnetic only, ya kan. Terus XPL switch pad, poron foam, dan juga plate polikarbonat. Kayaknya karena plate polikarbonat ini ngebuat si keyboard ini kerasa cukup toki sih ya. Buat sebuah keyboard rapid trigger sih ini kita bisa bilang ini udah cukup oke buat secara dalemannya itu. Nah soal konektivitas kita semua pasti tahu lah ya, namanya keyboard dengan fitur rapid trigger ataupun magnetic switch ya. Ya udah pasti wire only, dan ya fiturnya kan untuk menunjang seakurat apa switchnya itu kan nantinya ke depannya. Kayak bisa secepat apa responnya. Nggak mungkin dibuat ke dalam wireless sih rasa gua untuk saat ini ya. Ngomongin switch, nah switch dari Cido C75 ini kebetulan dia pakai Gateron KS20U yang kecepatan ngetiknya sih atau respon time-nya ini semua sama kok. Untuk polling rate dari keyboard ini kita lihat dia support 1000 sampai 8000. Menurut gua sebuah keyboard magnetic switch kan rata-rata memang 8000 Hz polling rate ya kan. Dan polling rate tersebut kita bisa atur lewat softwarenya. Nah selain atur polling rate-nya, kita juga bisa atur respon switch-nya itu, kayak actuation force-nya lah kita bisa bilang ya. Nah terus kita juga bisa makroin, dan ada tombol senior key yang fungsinya tuh buat 3 hal ini ya. MT yang di built-in juga gak salah sempat ada ya, itu mode tab itu, dan toggle yang bisa kita klik on off ya kalau ditencet terus buat triggernya gitu. Nah singkatnya sih MT ini tuh kayak kalian bisa lihat nih, kalau gua tahan shiftnya lama dia bakal berfungsi sebagai shift, tapi kalau gua rapid mencet kliknya, shiftnya itu bisa jadi berbagai tombol sih, mau kalian arrow atau mau huruf juga bisa. Dan tentunya juga kita bisa setting RGB di keyboard satu ini ya. Nah awal tadi kan gue sempet bilang harganya tuh menarik ya. Emang berapa sih? Kita flashback dulu lah. Di Darmosha kemarin 65 ya kan, CNC Alu harganya 2 jutaan kan, 2,2065 nggak salah ya. Nah kalau size 75 harusnya memang mestinya nambah harga, karena
budgetnya juga nambah kan. Tapi ya ini nambahnya tuh menarik banget. Harganya cuma di 2.255.000 aja. Nambahnya tuh nggak gede, nggak banyak gitu. So ini udah lebih ke selera kalian aja. Apakah kalian sudah cocok dengan keyboard yang compact ataupun kalian masih belum mampu untuk memakai sebuah keyboard compact gitu ya. Dan kemarin juga yang Ako itu kan harganya ada di 2 jutaan juga ya kalau nggak salah kita ya. Itu kembali lagi ada pilihan lagi. Apakah kalian mau aluminium atau mau yang plastik ya kan? Kalau yang plastik gak salah gue yang Ako kemarin itu suaranya cukup creamy ya. Nah kalau yang di sini ini lebih toki dan ini aluminium. Tapi sebenarnya kalian bisa atur aja sih. Kalau kalian di aluminium mau dibikin creamy juga bisa-bisa aja sebenarnya. Tinggal di customize aja sih dalemannya itu. So nggak ada masalah ya. Secara harga kita rasa cukup menarik dan secara fitur juga ini sama seperti Rapid Trigger pada umumnya, tidak diubah apapun, tidak dikurangi juga apapun, walaupun bawa harga yang cukup masih masuk akal. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat dan kasih tau gue bro apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Oh ya, gue sengaja selipkan ini di akhir deh. Apakah Rapid Trigger itu sangat berpengaruh? Ya menurut gue, kalau kalian sudah dapat sugesti, ya kan, kamu udah dapat sugesti kalau pakai Rapid Trigger pas bakal lebih cepet dan menang, ya mungkin bisa saja Rapid Trigger membuat kalian berubah gameplaynya. Karena gue juga gak jarang lihat ada yang udah pakai Rapid Trigger tapi dia masih ya segitu-segitu aja skillnya.